Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Danu Wiyoto, selaku pemilik Pespat Network, lalu pemateri pada pagi hari ini, serta rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi dalam acara ini, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang dengan hal-hal positif yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Sefahidi Ramadipa, selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Nah, yang pertama, akan ada pembacaan doa. Nah, yang kedua, akan ada penyampaian materi. Yang ketiga, ada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, ada sebagai penutup dari acara kita, akan ada pengenalan profil Pespat Network. Jadi itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Fitian Andika Pratama kepada Saudara Fitian Andika Pratama. Tempat dan waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara webinar pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma win alaina fi sagharatil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la mahzuna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami.
Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha penjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungi keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya, telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami lakukan. Kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami. Karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akan saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Fityan Andika. Semoga kita dilimpahkan rahmat dan hidayahnya, baik bagi yang membaca ataupun yang mendengarkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Exploring the World of Coding, a Comprehensive Overview. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand atau lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Alan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Najib Maulana Helmi, biasa dipanggil Alan. Alamat saya yaitu di Kota Jember, Jawa Timur. Lalu alamat domisili saya berada di Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Lalu di sini ada pendidikan saya, pendidikan formal saya masih duduk di kelas 1 di SMK Pancakarya, dan non formal saya yaitu Student of Bespat Network. Juga di sini ada email saya, mungkin ada yang ingin menghubungi saya, yaitu mnajidmaulana65@gmail.com. Oke, jadi hari ini saya akan membahas Exploring the World of Coding, a Comprehensive Overview, dan di sini yang saya akan bahas tentang apa itu coding, lalu yang kedua mengapa coding itu penting, yang ketiga itu pemrograman. Nah, di sini saya akan membahas tentang berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, lalu yang keempat ada tahapan dalam coding. Yang kelima peluang karir dalam coding, dan yang keenam langkah-langkah untuk memulai. Apa itu coding? Coding atau pemrograman adalah proses membuat, merancang, dan mengimplementasikan serangkaian instruksi yang diterjemahkan oleh komputer untuk melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan tertentu.
Aktivitas ini melibatkan penulisan kode-kode atau perintah-perintah dalam bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Nah, dalam coding, seorang programmer atau pengembang perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman untuk menentukan algoritma dan logika yang akan dijalankan oleh komputer. Ini melibatkan untuk menentukan algoritma dan yang akan dipecahkan, merancang solusi untuk masalah tersebut, menuliskan kode, menguji, dan memperbaiki kesalahan atau bug yang mungkin timbul. Ada berbagai jenis bahasa pemrograman yang digunakan dalam coding. Nah, dan setiap bahasa memiliki sintaksis dan peraturan tertentu yang harus diikuti. Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan termasuk Python, Java, JavaScript, C++, dan banyak lagi. Nah, coding digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan perangkat lunak, pembuatan situs web, pengembangan di aplikasi mobile, analisis data, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Kemampuan untuk coding adalah keterampilan yang sangat berharga dalam era teknologi informasi modern. Kita masuk ke yang kedua, yaitu pentingnya coding. Nah, yang pertama yaitu inovasi teknologi. Nah, coding memungkinkan pengembangan dan inovasi teknologi baru. Dengan coding, para pengembang dapat menciptakan aplikasi, perangkat lunak, situs web, dan sistem yang memfasilitasi kehidupan sehari-hari, bisnis, dan industri. Nah, di sini dapat menciptakan aplikasi. Nah, coding memungkinkan para pengembang untuk menciptakan berbagai macam aplikasi dan perangkat lunak. Nah, dengan memahami bahasa pemrograman yang tepat, mereka dapat merancang solusi perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, baik itu dalam bentuk aplikasi mobile, perangkat lunak desktop, atau perangkat lunak khusus lainnya. Nah, juga lalu di sini ada yaitu pengembangan situs web. Coding juga memungkinkan pembuatan situs web yang beragam dengan menggunakan bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Para pengembang dapat membuat situs web yang interaktif, responsif, dan menarik. Situs web ini biasa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari promosi produk dan layanan hingga menyediakan platform untuk berinteraksi secara sosial. Lalu selain aplikasi dan situs web, coding juga memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan terintegrasi. Ini biasa berupa sistem manajemen database, sistem keamanan komputer, sistem otomatisasi industri, dan banyak lagi. Dengan coding, para pengembang dapat merancang sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai konteks, baik itu di bidang bisnis, industri, atau kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada memfasilitasi kehidupan sehari-hari. Nah, inovasi teknologi yang muncul dari coding dapat membawa dampak besar bagi kehidupan sehari-hari, bisnis, dan industri. Contohnya, aplikasi mobile yang memudahkan akses informasi dan layanan, perangkat lunak manajemen bisnis yang meningkatkan efisiensi operasional, atau sistem otomatisasi industri yang mengurangi waktu dan biaya produk. Semua ini merupakan contoh bagaimana coding memfasilitasi pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi berbagai sektor kehidupan. Lalu yang kedua yaitu peningkatan efisiensi. Nah, dengan coding, banyak proses manual dapat diotomatisasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya yaitu otomatisasi proses manufaktur, analisis data, dan administrasi bisnis. Nah, dalam konteks manufaktur, coding memungkinkan pengembangan sistem otomatisasi yang dapat mengendalikan mesin-mesin produksi.
proses perakitan dan pengujian kualitas secara otomatis. Hal ini membantu mengurangi keterlibatan tenaga kerja dalam tugas-tugas yang repetitif dan membebaskan mereka untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah. Otomatisasi juga meningkatkan kecepatan produksi dan mengurangi kesalahan manusia yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan konsisten dalam proses manufaktur. Lalu dengan coding juga banyak tahapan dalam analisis data seperti pengolahan data, lalu visualisasi, dan pembuatan laporan. Dapat diotomatisasi juga. Pengguna algoritma dan skrip pemrograman memungkinkan untuk melakukan tugas-tugas analisis yang kompleks secara otomatis yang tidak hanya menghemat waktu, tapi juga memungkinkan untuk mengekstraksi wawasan yang lebih cepat dari data. Nah, dengan demikian, coding memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan analisis data di berbagai bidang, mulai dari keuangan hingga ilmu pengetahuan. Lalu ada ini administrasi bisnis. Coding juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi berbagai tugas administratif dalam bisnis. Nah, seperti pengolahan inventaris, pengolahan pesanan, manajemen inventaris, dan pemrosesan pembayaran. Nah, dengan menggunakan sistem yang dibangun dengan coding, perusahaan dapat menghemat waktu dan sumber daya yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas-tugas administratif tersebut. Ini memungkinkan staf untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan kreatif. Nah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam bisnis. Nah, yang ketiga yaitu pekerjaan masa depan. Nah, banyak pekerjaan di era digital ini membutuhkan keterampilan pemrograman. Dengan mempelajari coding, seseorang dapat mempersiapkan diri untuk karir di berbagai bidang seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, keamanan cyber, dan banyak lagi. Jadi keterampilan pemrograman itu sebagai kunci di era digital saat ini. Banyak pekerjaan membutuhkan pengetahuan tentang pemrograman, pemahaman yang kuat tentang coding dapat menjadi kunci untuk membuka berbagai peluang karir. Nah, di sini ada keamanan cyber ya, dalam era di mana keamanan cyber semakin penting. Ya, keterampilan pemrograman sangat dicari dalam bidang keamanan cyber. Para profesional keamanan cyber menggunakan coding untuk mengembangkan alat-alat keamanan, menganalisis serangan cyber, dan mengamankan infrastruktur teknologi informasi dari ancaman cyber. Juga di sini ada peluang karir lainnya. Selain bidang-bidang di atas, keterampilan pemrograman juga dapat membuka pintu untuk berbagai karir lainnya seperti pengembangan game, pengembangan web, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, IoT, dan banyak lagi. Yang keempat, kreativitas dan ekspresi. Coding adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan pemrograman. Seseorang dapat menciptakan aplikasi atau permainan, merancang situs web yang indah, atau bahkan membuat karya seni digital. Nah, di bagian ini terdapat menciptakan aplikasi atau permainan, yang dimana coding memungkinkan seseorang untuk menciptakan aplikasi atau permainan sesuai dengan visi dan ide kreatif mereka. Dengan pemrograman, seseorang dapat menghasilkan berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi mobile yang membantu orang dalam kehidupan sehari-hari, hingga permainan yang memikat dan menghibur. Dalam dunia digital ini, situs web menjadi penting untuk mengekspresikan ide dan pesan. Dengan pemahaman tentang coding, seseorang dapat merancang situs web yang indah dan menarik secara visual serta fungsional dalam memberikan pengalaman pengguna yang baik.
Juga coding memberikan kebebasan bagi seseorang untuk bereksperimen dan berinovasi. Dengan mencoba dan menggabungkan berbagai teknik pemrograman, seseorang dapat mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan solusi yang tidak konvensional dalam dunia digital. Nah, yang kelima, pemahaman teknologi. Dalam dalam era di mana teknologi meresap ke hampir setiap aspek kehidupan, memahami cara kerja teknologi menjadi penting. Nah, coding membantu seseorang memahami dasar-dasar teknologi dan logika di balik perangkat lunak dan sistem yang mereka gunakan setiap hari. Dalam dunia modern yang didominasi oleh teknologi, pemahaman tentang cara kerja teknologi menjadi sangat penting. Ini karena teknologi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk komunikasi, pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Nah, dengan memahami teknologi, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengguna dan pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Coding juga membantu dalam pengembangan kemampuan logika dan pembacaan masalah. Dalam menulis kode, seseorang harus memikirkan secara logis tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan dalam merancang solusi untuk masalah-masalah kompleks, keterampilan yang sangat berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dengan mempelajari coding, seseorang dapat mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perangkat lunak dan sistem komputer yang mereka gunakan setiap hari. Mereka dapat memahami bagaimana aplikasi dibangun, juga bagaimana data diproses dan disimpan, serta bagaimana interaksi antara perangkat lunak dan perangkat keras terjadi. Nah, yang keenam, memiliki keterampilan pemrograman, memberikan kemandirian digital. Ini memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah secara mandiri, membangun proyek-proyek kecil, dan berkontribusi pada komunitas pemrograman secara online. Nah, keterampilan pemrograman memungkinkan seseorang untuk memahami masalah yang dihadapi dalam konteks teknologi dan mencari solusinya. Dengan pengetahuan tentang coding, seseorang dapat mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya, dan mengembangkan solusi yang sesuai tanpa perlu tergantung pada bantuan orang lain. Dengan keterampilan pemrograman, seseorang dapat membuat proyek-proyek kecil atau aplikasi sederhana yang sesuai dengan minat atau kebutuhan mereka. Ini dapat menjadi sarana untuk mengasah keterampilan pemrograman mereka, serta untuk mengekspresikan kreativitas dan ide-ide mereka dalam bentuk yang konkret. Nah, ada banyak komunitas pemrograman juga yang bisa dibilang berada pada online yang aktif di internet, di mana pada pemrogramer berbagai pengetahuan, pengalaman, dan proyek-proyek mereka dengan memiliki keterampilan pemrograman, seseorang dapat berkontribusi pada komunitas tersebut dengan berbagai pengetahuan mereka, memberikan bantuan kepada sesama programmer, atau bahkan berkolaborasi dalam proyek-proyek bersama. Mereka juga memiliki keterampilan pemrograman, juga dapat meningkatkan kemandirian dalam karir seseorang, kemampuan untuk memecahkan masalah, mengembangkan proyek-proyek, dan berpartisipasi dalam komunitas pemrograman secara online dapat membuat seseorang lebih berdaya saing dalam pasar kerja yang semakin terhubung secara digital. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bahasa pemrograman.
Bahasa pemrograman adalah instruksi atau peraturan yang digunakan oleh programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Bahasa pemrograman memungkinkan programmer untuk menulis kode atau skrip yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan tugas tertentu, dan dalam urutan apa tugas-tugas tersebut harus dilakukan. Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan sintaksis dan tematik yang berbeda, yang mengatur cara kode ditulis dan dipahami oleh komputer. Bahasa pemrograman digunakan untuk membuat berbagai macam perangkat lunak, aplikasi, situs web, dan sistem yang digunakan dalam berbagai industri dan bidang, mulai dari teknologi informasi dan bisnis hingga sains dan rekayasa. Ada ribuan bahasa pemrograman yang ada, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaannya yang berbeda-beda. Beberapa contoh pemrograman yang populer yaitu termasuk Python, JavaScript, Java, C++, Ruby, PHP, dan banyak lagi. Setiap bahasa pemrograman memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda, serta digunakan untuk tujuan tertentu. Beberapa bahasa pemrograman lebih cocok untuk pengembangan web, sementara yang lain lebih cocok untuk pengembangan perangkat lunak tingkat tinggi atau pengembangan games. Dalam pengembangan perangkat lunak modern, seringkali beberapa bahasa pemrograman digunakan bersama-sama untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan membangun solusi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai bahasa pemrograman dan kemampuan untuk memilih bahasa pemrograman yang tepat untuk tugas tertentu sangatlah penting bagi programmer. Nah, ini bahasa yang pertama yaitu HTML atau bisa kita sebut Hypertext Markup Language. Adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membangun dan merancang halaman web. HTML ini diciptakan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990. HTML adalah dasar dari hampir semua situs web di internet. Bahasa ini digunakan untuk menentukan struktur dan konten sebuah halaman web, termasuk teks, gambar, tautan, formulir, dan elemen lainnya. HTML juga memiliki konsep dasar, yaitu markup language. Nah, markup language yaitu adalah bahasa markup yang berarti itu menggunakan tag atau tanda untuk menandai elemen dalam dokumen dan memberi instruksi tentang cara menampilkan elemen tersebut. Dalam browser, setiap tag biasanya terdiri dari sebuah nama, diapit oleh tanda kurung sudut. Ini yang mengelilingi elemen tersebut. Nah, juga ada struktur hierarkis. Nah, HTML menggunakan struktur hierarkis untuk mengorganisir konten sebuah halaman web. Setiap elemen HTML dapat menjadi induk atau anak dari elemen lainnya. Ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menyusun konten halaman web. Nah, lalu ada elemen dasar. Ada berbagai macam elemen dasar dalam HTML yang digunakan untuk membuat dan memformat konten halaman web seperti teks, gambar, tautan, daftar tabel, formulir, dan yang lainnya. Setiap elemen memiliki fungsinya sendiri dalam menampilkan informasi pada pengguna. Atribut pada HTML juga ya selain tag, elemen HTML juga memiliki atribut yang memberikan informasi tambahan tentang elemen tersebut.
Misalnya atribut source pada tag image yang digunakan untuk menentukan lokasi gambar yang akan ditampilkan. Nah, sementara atribut ref pada tag A digunakan untuk menentukan URL tautan. Nah, browser kompatibilitas meskipun HTML adalah standar yang diakui secara universal untuk membangun halaman web, berbagai browser web mungkin memiliki implementasi HTML yang sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa halaman web Anda dirancang dengan memperhitungkan kompatibilitas lintas browser. Oke, kita lanjut ke bahasa yang kedua, yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya dari elemen HTML di dalam web. Nah, dengan menggunakan CSS, pengembang web dapat mengontrol warna, ukuran, link form, tata letak, dan berbagai aspek lain dari elemen HTML, sehingga meningkatkan estetika dan kegunaan halaman web. CSS memungkinkan pemisahan antara struktur konten HTML dan tampilan atau gaya CSS. Ini memungkinkan pengembangan web untuk merancang dan mengatur tampilan halaman web secara terpisah dari konten, yang membuat pengembangan dan pemeliharaan lebih efisiensi. CSS mendukung berbagai unit pengukuran seperti pixel, percentage, pm, dan rem, px, persentase, lalu ada m, dan rem. Oke, M dan rem. Nah, unit ini memungkinkan pengembang untuk mengontrol ukuran dan proporsi elemen-elemen HTML serta menyesuaikan tampilan halaman web dengan dengan berbagai perangkat dan layar. Nah, CSS juga memungkinkan pengguna media queries yang memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan tampilan halaman web berdasarkan karakteristik perangkat yang digunakan oleh pengguna seperti lebar layar dan orientasi. Nah, kita lanjut yaitu Java. Nah, Java ini adalah bahasa pemrograman yang populer dan serbaguna yang dikembangkan oleh Sun Microsystems yang sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation pada tahun 1995. Nah, Java ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan dirancang untuk menawarkan portabilitas lintas platform. Artinya program Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan arsitektur perangkat keras tanpa perlu dimodifikasi. Juga ini adalah ada beberapa karakteristik kunci dari Java. Nah, yang pertama itu berorientasi objek. Nah, Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, yang berarti program Java terdiri dari kelas dan objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan berorientasi objek memungkinkan pengembang untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih mudah dipelajari, dipahami, dan dikelola.
Nah, lalu ada portabilitas. Salah satu keunggulan utama Java adalah portabilitas lintas platformnya. Nah, program Java dikompilasi menjadi bytecode, yaitu instruksi-instruksi yang dapat dijalankan oleh Java Virtual Machine (JVM). Nah, JVM itu tersedia untuk berbagai sistem operasi dan arsitektur perangkat keras, sehingga program Java dapat dijalankan di hampir semua perangkat yang mendukung JVM tanpa perlu membuat versi terpisah untuk setiap platform. Nah, lalu keamanannya, keamanan dari Java itu merupakan salah satu fokus utama dalam efisiensi Java. Java memiliki fitur keamanan bawaan yang dirancang untuk melindungi sistem dari serangan dan kerentanan. Misalnya, sistem keamanan Java membatasi akses ke sumber daya sistem. Nah, menerapkan mekanisme sandboxing untuk menjalankan kode dengan izin yang terbatas, dan menyediakan mekanisme untuk memeriksa dan memvalidasi kode sebelum dieksekusi. Nah, meskipun Java terkenal dengan portabilitasnya, bahasa ini juga menawarkan kinerja yang sangat baik. JVM memiliki berbagai optimasi yang memungkinkan program Java berjalan dengan cepat dan efisien. Selain itu, fitur-fitur seperti pengelolaan memori otomatis, garbage collection, membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem. Nah, Java memiliki ekosistem yang sangat luas dan kuat, yang terdiri dari berbagai framework, library, dan alat pengembangan yang mendukung pengembangan berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop hingga aplikasi web dan mobile. Beberapa framework terkenal seperti Spring, Hibernate, dan JavaFX telah menjadi pilihan populer di kalangan pengembang Java. Nah, kita lanjut ya, ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang tingkatannya tinggi, yang serbaguna, mudah dipelajari, dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga analisis data dan kecerdasan buatan. Nah, karakteristik utama Python yaitu mudah dipelajari dan dipahami. Nah, Python ini dirancang untuk menjadi mudah dipahami dan digunakan oleh pemula sekalipun. Bahasa ini memiliki sintaks yang bersih dan sederhana, lebih sederhana dari HTML dan yang lainnya lah ya. Juga mirip dengan bahasa Inggris yang membuatnya mudah dipelajari dan dibaca. Nah, yang kedua itu Python bisa dibilang serbaguna ya, karena Python juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan atau AI, pengembangan game, pemrograman jaringan, dan lebih banyak lagi. Python juga adalah bahasa yang dinamis dan diinterpretasikan, yang berarti kode Python dieksekusi baris per baris oleh interpreter Python. Ini memungkinkan pengembang untuk melakukan percobaan, menguji, dan menganalisis kode dengan cepat tanpa perlu proses kompilasi yang rumit. Nah, kodenya juga bersih dan terbaca. Python juga mendorong gaya penulisan kode yang bersih, terstruktur, dan mudah dibaca. Nah, hal ini membuat kode Python mudah untuk dipelajari, dipengerti, dan dipelihara oleh orang lain, sehingga memudahkan kerjasama dalam tim pengembangan. Python itu memiliki ekosistem yang sangat luas dan aktif, yang terdiri dari ribuan pustaka dan modul yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pustaka. Pustaka ini mencakup berbagai domain, mulai dari pengembangan web seperti Django dan Flash, analisis data ya seperti NumPy dan Pandas, hingga kecerdasan buatan seperti
TensorFlow dan apa itu namanya? Dan ini PyTorch. Nah, juga Python ini memiliki komunitas yang kuat. Komunitasnya lumayan besar dan aktif di seluruh dunia. Komunitas ini menyediakan dukungan sumber daya pembelajaran, forum diskusi, dan berbagai acara pengembangan yang membantu pengembang Python dalam belajar dan berkembang dalam bahasa pemrograman ini. Nah, karena karakteristik ini, Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan diminati di dunia. Ini digunakan oleh perusahaan besar, startup, peneliti, dan pengembang di seluruh dunia untuk berbagai proyek dan aplikasi. Nah, lanjut. Di sini ada C++ yang tadi udah dibahas. Nah, C++ adalah bahasa pemrograman yang kuat dan serbaguna yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengembangan perangkat lunak, sistem operasi, permainan, aplikasi mobile, dan yang lainnya. Berikut ada beberapa karakteristik utama yang akan saya sebutkan. Nah, yang pertama itu berorientasi objek. Nah, C++ ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek, yang berarti program C++ terdiri dari kelas dan objek yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan berorientasi objek memungkinkan pengembang untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan modular, yang lebih mudah dipelajari, dipahami, dan dikelola. Juga kinerja dari C++ ini adalah bahasa pemrograman yang dikenal karena kinerjanya yang tinggi. Bahasa ini memberikan kontrol yang lebih langsung terhadap sumber daya perangkat keras sehingga memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi dengan lebih baik. Nah, bahasa ini juga sering digunakan dalam pengembangan permainan dan aplikasi yang memerlukan kinerja yang sangat cepat dan efisien. Meskipun tidak supportable Java, bahasa ini masih relatif mudah dipindahkan antara platform. Nah, kompiler C++ tersedia untuk berbagai sistem operasi dan arsitektur perangkat keras, sehingga program C++ dapat dijalankan di berbagai lingkungan dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Nah, salah satu fitur utama dari C++ adalah pengelolaan memori yang dapat dikendalikan secara langsung. Ini berarti bahwa pengembang memiliki kontrol penuh terhadap alokasi dan dialokasi memori yang memungkinkan pengoptimalan kinerja dan penghematan sumber daya. Nah, lalu C++ ini memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan bahasa pemrograman yang banyak. Dengan bahasa pemrograman yang banyak, C++ dapat digunakan dalam pemrograman dan sebagian besar pustaka C juga dapat digunakan dalam pemrograman C++. Ini membuat C++ menjadi pilihan yang baik untuk pengembang yang memiliki pengalaman dengan C atau ingin menggunakan pustaka C. Nah, C++ juga memiliki ekosistem yang kaya dengan berbagai pustaka dan alat pengembangan yang tersedia untuk membantu pengembang membangun aplikasi dengan C++. Nah, beberapa pustaka yang populer termasuk STL, Standard Template Library, Boot, Qt, dan banyak lagi. Nah, lalu di sini ada Ruby.
seperti gambarnya ya udah jelas, Ruby adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Yukihiro Matsumoto atau dikenal sebagai Match pada awal 1990-an. Nah, Ruby Ruby ini dirancang untuk menjadi bahasa yang menyenangkan dan mudah dipelajari dengan fokus pada keterbacaan kode atau produktivitas pengembangan. Nah, salah satu prinsip desain utama Ruby adalah keterbacaan kode. Nah, bahasa ini memiliki sintaks yang bersih dan sederhana, mirip dengan bahasa manusia, yang membuatnya mudah dipahami oleh pengembang dan mudah dipelajari bagi pemula. Nah, lalu Ruby adalah bahasa yang sepenuhnya berorientasi objek, yang berarti bahwa segala sesuatu dalam Ruby adalah objek. Nah, termasuk angka, string, dan bahkan kelas itu sendiri. Pendekatan berorientasi objek memungkinkan pengguna untuk menulis kode yang terstruktur dan modular dengan mendorong penggunaan pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme. Lalu ada fitur dynamic typing. Nah, Ruby Ruby ini menggunakan tipe data dinamis, yang berarti tipe data variabel ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan kepadanya. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam penulisan kode dan memungkinkan pengembang untuk lebih cepat dalam mengembangkan aplikasi. Nah, salah satu fitur unik dari Ruby adalah kemampuannya untuk melakukan metaprogramming, yaitu kemampuan untuk menulis kode yang dapat memanipulasi dan mengubah kode program lainnya pada waktu eksekusi. Nah, ini memungkinkan pembuatan domain specific language DSLS dan framework yang kuat seperti Ruby on Rails. Ruby on Rails ini biasanya disebut sebagai Rails adalah framework web yang sangat populer yang dibangun dengan menggunakan bahasa Ruby. Rails menyediakan kerangka kerja yang kuat dan konvensi yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang telah membuatnya sangat populer di kalangan pengembangan web. Nah, komunitas Ruby juga ya besar dan aktif di seluruh dunia. Komunitas ini menyediakan berbagai macam sumber daya, tutorial, dan dukungan yang dapat membantu pengguna Ruby dalam belajar mengembangkan dan aplikasi dengan bahasa ini. Sama seperti komunitas dari bahasa-bahasa yang lain, ya meskipun popularitas Ruby telah sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir karena persaingan dari bahasa-bahasa baru seperti Python dan JavaScript. Nah, Ruby tetap menjadi pilihan yang populer untuk mengembangkan web dan proyek-proyek lain yang memerlukan produktivitas tinggi dan keterbacaan kode yang baik. Nah, kita masuk ke bagian 4, yaitu tahapan dalam coding. Oke, jadi tahapan dalam coding ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek, jenis bahasa pemrograman yang digunakan, lalu dan preferensi individu atau tim pengembangan. Oke, ini adalah tahapan umum dalam proses pengembangan perangkat lunak. Ya, yang nomor 1 yaitu pemahaman dan kebutuhan. Nah, ini adalah tahap awal dalam proses pengembangan perangkat lunak, adalah memahami kebutuhan proyek. Memahami kebutuhan proyek. Nah, jadi tahap awal ini memahami kebutuhan proyek secara menyeluruh.
Ini melibatkan berinteraksi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders proyek untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tujuan, persyaratan fungsional dan non-fungsional, serta batasan-batasan proyek. Nah, nomor 2 itu perencanaan. Nah, setelah memahami kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek. Nah, ini melibatkan perumusan strategi pengembangan, menerapkan jadwal, eh, strategi, lalu jadwal waktu. Dan juga menentukan sumber daya yang diperlukan. Jadi setelah memahami kebutuhan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek. Ini melibatkan merumuskan strategi pengembangan, lalu menetapkan jadwal waktu, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin muncul selama pengembangan. Nah, nomor 3 itu perancangan. Merupakan tahap perancangan melibatkan merancang arsitektur sistem dan membuat rancangan detail dari komponen-komponen perangkat lunak. Ini termasuk merancang suatu data, algoritma, antarmuka pengguna, serta kelas dan fungsi-fungsi yang diimplementasikan. Nah, yang keempat yaitu implementasi. Pada tahap ini melibatkan penulisan kode sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pengembang akan mulai menulis kode pada tahap implementasi untuk menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih, mengikuti praktik-praktik yang terbaik dan standar penulisan kode yang ditetapkan. Nah, oke, kita lanjut. Nomor 5 yaitu pengujian. Setelah implementasi, kode program akan diuji untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan harapan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengujian unit integrasi, pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian lainnya untuk memastikan kualitas dan kendalan perangkat lunak. Nah, nomor 6 ini pengoptimalan dan debugging. Setelah pengujian, pengembang akan melakukan pengoptimalan kode untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan perangkat lunak. Selain itu, mereka juga akan melakukan debugging untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan selama proses pengujian. Nomor 7 yaitu pengolahan versi dan dokumentasi. Selama seluruh proses pengembangan, penting juga untuk melakukan pengelolaan versi kode menggunakan sistem kontrol versi seperti JIT atau JIT. Selain itu, dokumen yang baik juga penting untuk menjelaskan cara menggunakan, mengonfigurasi, dan memelihara perangkat lunak. Yang terakhir yaitu implementasi dan pemeliharaan. Setelah perangkat lunak itu dianggap siap, tahap selanjutnya adalah implementasi, di mana perangkat lunak akan diterapkan dan dirilis kepada pengguna akhir. Yang selanjutnya perangkat lunak akan dipelihara dan diperbarui secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau perubahan yang terjadi.
update aplikasi gitu lah ya. Dan tahapan-tahapan ini juga dapat berulang atau bersifat iteratif tergantung pada metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Seperti model besar, beberapa tahap dapat dilakukan secara bersamaan atau tumpang tindih untuk mempercepat waktu pengembangan. Nah, itu masuk ke poin kelima, yaitu peluang karir dalam coding. Peluang karir dalam coding ini juga sangat luas dan terus berkembang ya seiring dengan kemajuan teknologi. Berikut ada beberapa bidang karir yang terkait dengan coding. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah profesi yang paling umum terkait dengan coding. Mereka itu bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Baik itu aplikasi desktop, aplikasi web, perangkat lunak perusahaan, dan perangkat lunak perangkat mobile. Profesi yang kedua yaitu data analis. Data analis menggunakan coding ya untuk memproses, menganalisis, dan mendapatkan wawasan dari data. Profesi ini sangat penting dalam berbagai industri, termasuk bisnis, keuangan, kesehatan, pemeliharaan, dan lainnya. Nah, profesi yang ketiga yaitu web developer. Web developer menggunakan coding untuk merancang dan mengembangkan situs web, aplikasi web, dan platform e-commerce mereka. Mereka biasanya memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan kerangka kerja web seperti Django, Flash, React, atau Angular. Oke, profesi yang keempat yaitu pengembang game atau game developer. Game developer ini menggunakan coding untuk merancang dan mengembangkan permainan video, mulai dari permainan mobile sederhana hingga permainan konsol atau PC yang kompleks. Mereka memerlukan keahlian dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, atau Python, serta pengalaman dalam pengembangan permainan. Nah, oke, kita akan masuk ke poin ke-6, langkah-langkah untuk memulai pembelajaran coding. Nah, yang pertama, memulai dalam dunia coding ini bisa menjadi langkah yang menarik ya dan memuaskan. Berikut ini langkah-langkah untuk memulainya, yaitu yang pertama, memilih bahasa pemrograman. Nah, ada banyak bahasa pemrograman yang terdiri dan memilih salah satunya bisa menjadi langkah awal yang penting. Seperti Python tuh sering direkomendasikan untuk pemula karena sintaksnya yang mudah dipahami. Tetapi ada juga bisa Anda juga bisa memilih bahasa lain sesuai minat dan tujuan Anda, sesuai kebutuhan lah ya yang ingin digunakan. Nah, lalu yang kedua, pahami dasar-dasar konsep pemrograman. Sebelum mulai menulis kode, penting untuk memahami konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, struktur kontrol seperti pertanyaan if else, dan perulangan, fungsi, dan objek jika Anda memilih bahasa yang berorientasi objek ya, seperti C++ dan Ruby tadi. Yang ketiga itu pelajari dengan tutorial online atau buku. Nah, ada banyak sumber daya belajar online gratis nih, maupun berbayar yang dapat membantu Anda memulai nih, baik mau dari Google atau YouTube. Nah, Anda dapat mencari tutorial khusus atau buku tentang bahasa pemrograman yang Anda pilih. Yang keempat yaitu praktikan dengan proyek kecil. Salah satu cara terbaik ya untuk mempelajari pemrograman ya dengan mencoba-coba sendiri ya. Jadi setiap kita
belajar hal baru gitu, kita langsung praktekannya. Mulailah dengan membuat proyek kecil ya, seperti pemrograman sederhana atau situs web statis. Mungkin bisa mulai dari print Hello World dulu tuh, menggunakan bahasa yang Anda pilih, dan terus memperluas kompleksitasnya seiring dengan Anda mempelajari lebih banyak konsep. Ya jadi bisa menggabungkan beberapa bahasa tuh ya, untuk membangun suatu proyek yang lebih bagus lah ya dari sebelumnya. Nah, yang nomor 5 yaitu gunakan sumber daya online. Ada banyak sumber daya online yang dapat membantu Anda memecahkan masalah atau mengatasi kesulitan saat belajar pemrograman. Forum-forum seperti Stack Overflow, tutorial online, dan dokumentasi resmi bahasa pemrograman adalah beberapa contoh. Tahap berikutnya yaitu berpartisipasi dalam komunitas. Seperti yang saya udah jelaskan dalam bagian ini ya, bahasa pemrograman komunitas nih. Saya sarankan untuk bergabung dengan komunitas pemrograman lokal atau online. Ini dapat membantu Anda bertemu dengan orang-orang yang dengan minat yang sama. Juga bisa ini ya, kita bisa sharing ide, juga bisa bertanya juga tuh, mendapatkan bantuan dan belajar dari pengalaman orang lain. Nah, tahap ketujuh yaitu terus belajar dan praktek. Dunia pemrograman itu terus berkembang dengan cepat. Jadi penting untuk tetap terus belajar dan mengikuti perkembangannya. Tetapkan jadwal belajar yang konsisten dan tetap praktikkan keterampilan Anda. Nah, yang terakhir nih ya, bangun portofolio. Ketika Anda merasa cukup percaya diri dengan kemampuan Anda, mulailah membangun portofolio proyek-proyek Anda yang telah Anda kerjakan. Portofolio ini akan menjadi bukti keterampilan Anda kepada calon majikan atau klien potensial ya, untuk melamar pekerjaan gitu. Juga ingat ya, kalau proses belajar pemrograman membutuhkan waktu dan kesabaran. Ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika Anda mengalami kesulitan di awal, ya jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda memerlukannya. Ya, yang terpenting adalah tetap gigih dan terus berlatih. Oke, sekian dari saya pada sesi webinar hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Oke, saya oper kembali kepada host webinar pada pagi hari ini ya. Oke, kepada host bisa dipersilakan.
Terima kasih kepada Saudara Alan tadi ya atas penyampaian materinya. Nah, tanpa terasa kita akan sampai kepada penghujung acara pada hari ini. Itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan kebetulan udah ada yang bertanya dari Hiram Ibrahim. Pertanyaannya, mohon izin bertanya Kak, saat ini penting bagi pengembang software untuk bisa dapat menerapkan SLDLC atau Secure Development Lifecycle dalam membuat aplikasi offline atau online. Bagaimana tips dan triknya untuk menerapkan SLDLC tersebut? Lalu apakah perlu dilakukan pentest terhadap aplikasi tersebut? Terima kasih. Pada Saudara Alan, dijawab pertanyaannya. Ya, oke. Izinkan saya menjawab ya pertanyaan dari jemput mana? Oke, izinkan saya menjawab ya, Kak Syerum Ibrahim. Nah, saat ini penting bagi pengembang software atau untuk bisa dapat menerapkan SSDLC ya dalam membuat aplikasi offline atau online. Bagaimanakah tips dan triknya untuk bisa menerapkan SSDLC itu? Oke. Jadi menerapkan Secure Software Development Lifecycle itu penting juga ya untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa tips dari saya mungkin ya, dan untuk menerapkan SSDLC, yang pertama itu pendidikan dan kesadarannya dari tim pengembang. Pastikan saja ini semua anggota tim pengembangan memahami pentingnya keamanan perangkat ya, perangkat lunak dan prinsip-prinsip SSDLC. Juga memberikan pelatihan yang diperlukan tentang praktik keamanan terbaik seperti serangan cyber umum tuh, lalu kerentanan umum dan cara mengatasinya. Yang kedua, analisis risiko awal ya. Saya sarankan untuk lakukan analisis risiko awal untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan yang mungkin muncul selama siklus pengembangan. Gunakan juga hasil analisis untuk merancang strategi keamanan yang sesuai. Yang ketiga, perencanaan keamanan nih. Pastikan ya integrasikanlah langkah-langkah keamanan ke dalam rencana pengembangan aplikasi ya dari awal ditentukannya. Juga tentukan kebijakan keamanan yang harus diikuti oleh tim pengembangan sepanjang siklus pengembangan. Nah, juga ada penerapan kode, menggunakan best practice dalam penulisan kode seperti validasi input, penyandian parameter, dan penggunaan fungsi API yang aman. Gunakan alat otomatis untuk memeriksa keamanan kode seperti analisis statis dan dinamis, serta alat autentikasi kode. Dan ya mungkin pemantauan dan respon keamanan ya, memasang sistem pemantauan keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber. Juga tetap siap ya, untuk merespon dan menangani insiden keamanan dengan cepat. Jadi tidak, misal aplikasinya terkena serangan cyber gitu ya, dengan respon yang cepat ini kita nggak membuat
apa ya, user-usernya itu menunggu lebih lama tuh, menjadi kecewa gitu. Ya itu jawaban dari saya. Sekian ya, terima kasih. Oke, baik, host. Ya, tadi pertanyaannya sudah dijawab ya oleh saudara Alan. Oke, masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan saudara Alan? Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu akan ada pembacaan profil untuk Bas Patentol, yang dimana akan dibacakan oleh, masih ada yang pertanyaan. Pentesnya bagaimana Kak dari Siram Ibrahim? Kan untuk saudara kan? Oh, oke ya. Pertanyaannya yaitu pentestnya ya. Lalu apakah perlu dilakukan pentest terhadap aplikasi tersebut? Ya, melakukan uji pentest itu terhadap aplikasi yang kita kerjakan itu ya adalah langkah penting ya dalam memastikan keamanan aplikasi kita. Uji pentest juga ini adalah proses simulasi serangan terhadap sistem komputer, jaringan, atau aplikasi untuk menemukan kerentanan yang mungkin dieksploitasi oleh penyerang. Ya, jadi pentest itu harus dilakukan ya untuk menguji keamanan dari aplikasi kita. Ya, itu saja. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya, masih ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dikasih waktu dulu aja ya, bertanya sampai jam 07 buat ya.
Ya, sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke, karena itu kita akan melanjutkan acara ini ke bagian penutup, yaitu pengenalan profil Baswatator. Nah, yang akan dibacakan oleh Saudari Sabilatul Wulandari. Pada Saudari Sabilatul Wulandari, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini izinkan saya untuk menjelaskan profil best practice ya. Jadi BPN ini didirikan pada tahun 2016 dan merupakan perusahaan yang menyediakan layanan di bidang data center, network, security, training, dan konsultan. Lalu BPN ini juga penuh dengan experience dan teknikal muda, dan kita juga memiliki beberapa kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta yang menyediakan servis untuk planning implementation dan maintain, serta mampu bekerja dengan jadwal yang disusun. Lalu di sini juga di sini ada foto pemilik dari Desa Network, yaitu Bapak Daniel Sugata ya, selaku CEO dari Desa Network. Dalam layanan untuk planning dan pembelajaran, kita ada Microtik, Cisco, Juniper, HTC, dan Huawei. Lalu kita juga melayani untuk konsultasi. Yang pertama ada solusi network, yaitu yang kedua ada kita juga melayani konsultasi training dan juga solusi untuk data center. Nah, kita juga memiliki beberapa proyek. Yang pertama dalam hal pembangunan, yaitu maintain, support untuk ke tempat, monitoring, helpdesk, assessment, dan implement. Lalu kita juga ada dalam hal training ya, yaitu kita ada soft skill, exam, dan certification. Lalu dalam hal development, kita ada konsultan, IT data center facility, IT enterprise solution, dan data center civil. Lalu dalam hal solusi langkah pertama, kita ada planning, development, monitoring, controlling, maintain, dan audit. Lalu dalam hal classroom, kita ada training online dan training offline. Nah, di sini juga ini merupakan tim profesional yang dimiliki oleh BPN. Yang pertama yang pasti ada Bapak Doni Widoto selaku pemilik dari BPN. Lalu yang kedua ada Mas Damar Galiki, dan yang ketiga ada Mas Erik Yudo Usanggoro. Lalu berikut ini juga beberapa tim dari BPN, support tim kita. Yang pertama ada Mas Angga, Mas Aldi, Mas Rizky, lalu Mbak Amanda, Mas Agam, dan Mas Fahmi. Lalu di sini juga merupakan tim admin dari BPN. Yang pertama ada Bu Yanawati, Bu Setia Rahayu, Mbak Feby Aurelia, dan Mbak Sabrina Zafira Audrelia. Lalu berikut ini adalah dokumentasi kunjungan yang ada di BPN. Yang pada foto pertama ini merupakan kunjungan dari Bapak Ono Purbo, yang kita kenal itu sebagai Bapak Internet Indonesia, yang sekarang itu sedang aktif mengembangkan Linux dan FRWNet. Lalu pada foto kedua ini merupakan foto bersama dari tim BPN. Lalu pada foto ketiga ini merupakan kunjungan dari Pak Moses selaku Direktur EPI Indonesia. Lalu kita juga memiliki dalam bisnis partner. Bisnis partner kita yaitu yang pertama ada Topaz.
Topaz yang provide specially cable technology consultant. Lalu yang kedua ada Freshcom, di mana Freshcom ini untuk mensuplai dan penyewaan jangkauan yang luas untuk hardware. Lalu yang ketiga ada EPI, di mana EPI ini sebagai penyedia service data center, diantaranya sebagai audit data center, sertifikat audit data center, konsultan data center atau data center dan kursus IT. Lalu yang ketiga ada Jawara Data, di mana Jawara Data ini adalah perusahaan konsultasi IT dan pembangunan sistem teknologi informasi untuk perusahaan, pemerintahan, dan organisasi. Lalu ada Kalsis, di mana Kalsis ini berspesialisasi dalam serangkaian layanan komprehensif, termasuk konsultasi teknologi, ICT, bisnis digital, dan mitra pendidikan keahlian teknis. Lalu kita juga bekerja sama dengan beberapa vendor. Yang pertama ada LG, Cisco, Mikrotik, Juniper, Fortinet, Huawei, dan HTC. Nah, kita juga di sini memiliki surat dukungan dari EPI Indonesia. Lalu klien kita dalam bidang data center, yang pertama ada Kominfo, Kemendagri, OIKN, Kemhan IKN, dan PDT Batam. Lalu klien kita dalam hal pemerintahan, yang pertama ada BSSN, Mabes Polri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Kementerian Keuangan, Imigrasi, BNPB, BPKP, APSF, dan yang terakhir ada DJP. Lalu klien kita dalam event nasional yang pernah kita ikuti yaitu ada PON Papua pada tahun 2020, ada Peparnas Papua pada tahun 2021, lalu ada ASEAN Para Games pada tahun 2018, G20 pada tahun 2022, Carnaval Beach, dan yang terakhir itu ada ASEAN Indonesia pada tahun 2023. Lalu klien kita dari badan usaha milik negara, yang pertama ada Telkom Prima Cipta Servia, ada Telkom Indonesia, PIN, PLN, Telkomsel, ASDP, Pertamina International Shipping, dan yang terakhir Wika atau PT Wijaya Karya. Lalu klien kita dalam bidang telco dan ISP, yang pertama adalah Lintas Tri, Elga, ID Club House, Indosat Redo, Starcom, Telnet, Visionet, Phoenix, Artajasa, dan Servio. Lalu klien kita dalam bidang pendidikan, yang pertama ada SMK Telkom Makassar, Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Nasional, Universitas Esa Unggul, STPI, Sekolah ID, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Indo, PENS, dan yang terakhir ada UIN. Lalu klien kita dalam bidang training, ada Global Edu, Inisindo, Dekai, Multimatic, dan yang terakhir ada NQI. Lalu klien kita dalam bidang enterprise, yang pertama ada CFLD, Watson, Auto, Ria Busana, KPI, Ebara, Jakarta International Container Terminal, lalu Teleperformance, dan yang terakhir Teleperformance. Lalu klien kita dalam bidang sistem integrator, ada Indocom, NTT, PAA, Nera, Metrocom, SIP, Nutech, Jago Network, dan yang terakhir ada PT Galaxy Data Indonesia. Lalu dalam bidang prinsipal, ada Nokia, HTC, dan Fujitsu. Lalu klien kita dalam bidang finansial, ada Bank Mega, Bank BTN, Dana, Bank CIMB Niaga, Bank Indonesia,
Mizuho, Bank BRI, dan yang terakhir ada OJK. Lalu ini merupakan dokumentasi untuk training yang kita lakukan, ada baik training online maupun training offline. Lalu ini juga dokumentasi untuk proyek-proyek yang kita lakukan. Nah, jadi bagi teman-teman kalian yang ingin menanyakan secara langsung atau berkonsultasi seputar network, bisa langsung hubungi web kita www.desfatnetwork.com atau melalui email kita juga, ada info@desfatnetwork.com. Lalu atau apabila teman-teman ingin berkunjung atau bersilaturahmi langsung ke BPN, dapat mengunjungi kita di alamat Jalan Lombok 2, nomor 154, Terminal 1, Kota Tangerang, Banten. Oke, baik. Sekian pengenalan profil BPN dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Terima kasih kepada Saudari Sabila. Nah, jadi ini adalah akhir dari acara kita pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, pembaca doa, dan juga pembaca profil. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah hadir, meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang kita telah dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Safaidi Ramadiva, selaku host acara ini, dan rekan-rekan saya, kami pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.